di UTS sampai ke apa nih ke belakang itu banyak kan belajar tentang ya pajak dan ya dikit-dikit filosofinya lah. Gitu. Tapi yang ada di buku Gruber sih ya, di buku filosofinya yang ada di buku Gruber. Karena dulu kita masuk ke jurusan pajak jadi agak mungkin bagian nanti juga ditempatkan di sana nggak tahu apa namanya ditempatkan di area yang mungkin berkaitan dengan perpajakan gitu ya, berkaitan dengan perpajakan bisa diambil apa namanya ngajarin bukan ngajarin kira-kira memberikan informasi terkait dengan apa ya filosofi perpajakannya filosofi perpajakan dan hal yang perlu diperhatikan ketika pemerintah mengenakan pajak ketika pemerintah mengenakan ya, itu terus nah kuliah umumnya itu rencananya dulu terkait dengan utang implementasi dengan defisit dan manajemen utang di Indonesia itu kayak gimana waktu itu pengennya itu tapi kayaknya Pak Kaprodi salah satu pengajar di mata kuliah ini pengen eh, apa namanya karena banyakkan materinya perpajakan pengen memberikan mata kuliah umum terkait dengan perpajakan dan humanity terkait perpajakan dan human right atau apa. Dan nanti pembicaranya uh, direncanakan ya, tapi nggak tahu jadi apa nggak. Direncanakan dari luar gitu. Jadi kuliah umumnya balik dalam bentuk bahasa Inggris gitu. Kuliah umumnya dalam bentuk bahasa Inggris. Kayak kuliah umumnya dalam bentuk bahasa Inggris nanti nggak tahu gimana prosesnya nanti kita lihat lagi. rencananya semacam itu tapi nggak tahu sekarang belum ada wacana itu tapi pembicaraan awal kayaknya nanti setelah kita ada webinar tanggal 17 itu baru mungkin digaungkan lagi lebih intens pembicaraannya terkait dengan kuliah nanti. Nah, kalau memungkinkan kalau tidak ya mungkin ya tetap on schedule dengan apa pembahasan terkait dengan defisit dan utang gitu. Ya untuk presentasinya nggak tega aku mau habis ini jeda bulan atau pekan depan aja ya pekan depan kan harusnya tiga tiga gitu pekan depan empat pekan depannya lagi empat lah kira-kira terus sampai sampai nanti semuanya dapat giliran untuk presentasi dapat giliran untuk presentasi kira-kira semacam itu yang ya dan kan jadi pekan depan empat dan saya nggak tahu nanti di pertemuan keberapa kayak seperti biasanya semua membuat materi untuk presentasi nanti random saya nggak tahu nanti di pertemuan keberapa minta untuk dikumpulkan ya semuanya untuk apa namanya untuk penugasannya jadi materi presentasinya dikumpulkan semuanya terus itu untuk presentasi nah, sama ujian ujian UAS-nya kemungkinan udah ada informasi kemungkinan ke kampus ya Iya, Pak. ya kemungkinan ke kampus karena setelah ujian atau sebelum ujian mungkin ada pengumuman lanjutan saya tapi kayaknya nanti prosesnya tetap sama mengerjakan di kertas sampai foto sampai scan kemudian di-upload di link tetapi akan dilakukan di kampus di kelas di kampus kemudian ada pengawasan lah kira-kira ya gitu. Ya mungkin nanti akan dilakukan untuk ujian dan sudah mulai di diinformasikan lebih awal supaya tidak ada persiapannya lebih kendala-kendala yang mungkin dihadapi dan kalau ada yang kesulitan dan sebagainya bisa di apa namanya bisa dimitigasi dulu. Afan udah ngumpulin KTTA, Sudah, jangan-jangan Pak. lupa sudah jangan lupa. Ya, untuk materi kalian terkait dengan ketimpangan
Banyak udah tak share di apa namanya data tulisan. Lupa. Banyak sudah tak kirimkan ke saya nggak tahu ke yang kemarin ke informasinya ternyata di LMS nggak ada gitu. Tak kirim ke Rodi ya, semoga dengan saya kirim satu-satu di LMS ada. Nanti belum tak kirim semuanya sih, nanti tak kirim aja. Baru yang pertemuan ini aja yang aku masukin di LMS. Udah lupa pas, untung nggak lupa passwordnya gitu, udah sering nggak pakai, jangan lupa password. Di pembahasan kali ini kita membahas terkait dengan apa namanya, dengan ketimpangan, inequality di bukunya Gruber di chapter 17 itu dibagi yang pertama terkait dengan kemiskinan gitu ya, dan kemiskinan, poverty, dan berikutnya adalah kemiskinan itu ada yang relatif. Ya, relatif itu ketika dibandingkan dengan yang lainnya. Ya. Relatif itu ketika dibandingkan dengan yang lainnya. Itu yang ketika jaraknya terlalu jauh itu yang disebut dengan ketimpangan atau ketidakmerataan, kira-kira pendapatannya semacam itu. Itu kira-kira akan dibahas, dan program pemerintah ketimpangan mungkin berdampak, ketimpangan atau kemiskinan mungkin berdampak. Misalkan ketika ada yang di suatu lingkungan ada yang kaya banget, terus kemudian di terdekat di situ ada yang tertinggal, itu juga mungkin akan timbul apa ya, mungkin timbul gejala atau tidak, tapi mungkin akan timbul masalah gitu. Sehingga berusaha untuk ya kalau bisa selisihnya tidak terlalu apa namanya, ada yang semua warga negara itu sebisa mungkin bisa hidup di apa namanya, atau standar hidupnya layak lah, kira-kira gitu. Standar hidupnya layak. Nah, ini yang dibahas di pertemuan kali. Yang pertama yang dibahas saya mulai dari belakang dulu ya, poverty, kemiskinan. Kan tujuannya supaya memajukan kesejahteraan umum, kalau gitu misalkan, memajukan kesejahteraan umum. Jadi semuanya sejahtera ya. Semuanya sejahtera. Sejahtera itu ya berarti mungkin standar hidupnya ya dalam tanda kutip layak gitulah ya. Layak. Standar hidupnya layak, tidak layak. Nah, ini biasanya diukurnya dengan dengan angka kemiskinan lah, kira-kira. Standar hidup yang ketika dia pendapatan dia berada di bawah itu, maka ada kemungkinan dia akan hidup dengan tidak layak. Ya, kira-kira bahasa angka moralis. Tapi kira-kira ketika dia punya pendapatan sekian di bawah standar untuk hidup layak, ya ada kemungkinan hidupnya dia tidak layak. Itu yang batas itu yang kadang disebut dengan batas angka kemiskinan. Batas poverty line, batas kemiskinan, garis kemiskinan. Di bawah itu berarti dia miskin, di atas itu berarti kalau dia tidak miskin dalam tanda kutip mungkin standar hidupnya bisa layak lah, kayak gitu. Nah, poverty line ini sepanjang pengetahuan saya gitu, itu ada dua biasanya di standar dunia. $1 pendapatan per hari dan $2 pendapatan per hari. $2 di dunia. Ada dua standar, $1 pendapatan per hari per kapita dan $2 per kapita per hari. Itu untuk ada dua itu. Indonesia di tengah-tengah. Kayaknya dekat ke tidak, kayaknya enggak dekat kedua tapi setengah dikit lah, $1,5 lebih dikit, $1,5 lebih dikit per hari. Tidak dua dolar, seingat saya tidak sampai $2 per hari. Nah, ketika di bawah $1 per hari, maka itu dianggap sebagai ya orang miskin atau yang biasanya dengan absolute poverty, yang memang kemungkinan besar hidupnya dia akan tidak layak. Dia kan tidak layak.
ke Indonesia yang nentuin itu biasanya kalau nggak salah BPS ya, harus menggunakan angka koefisien kayak di pendapatan berapa itu BPS ini biasanya salah satunya ukurannya adalah kalori intake kalau nggak salah, kalori intake. Jadi yang diasupan makanannya kalorinya berapa. Itu kalau kalau kemiskinan absolut. Tapi ada juga yang relatif, yang ini nanti menunjukkan ketimpangan, ya, relatif poverty dibandingkan dengan yang lainnya kayak gimana. Dibandingkan dengan ketika jaraknya lebar, maka dia akan timbul inequality, ketidak ketidakmerataan, ya, ketidakmerataan pendapatan atau penghasilan. Nah ukurannya apa? Ukur yang sering digunakan itu namanya Gini rasio. Yang sering digunakan Gini rasio. Ini pengetahuan aja. Gini rasio, ya kira-kira ini pendapatan rata gitu ya. Garis pendapatan rata. Nah, kita mulai. Kalau ada pertanyaan di ini aja ya. Garis pendapatan rata. Ketika ini persentase income, ini population. Ini misalkan 10%. 10% pendapatan itu kalau rata ini 10% juga. Dikuasai oleh 10% population. Nah, realnya di mana? Realnya di sini misalkan. Misalkan ini 30 ya. 10% income itu dikuasai oleh 30% populasi. Misalkan di sini 50%. 50% income dikuasai oleh, kalau di sini 50 gitu. Misalkan di sini 50. Ini ngarang-ngarang. Kira-kira harusnya kayak gitu. Yang di garis ini, garis tengah-tengah itu 50. Nah, sini misalkan 50% pendapatan dikuasai oleh 75. 25 sisanya dikuasai oleh 25 apa namanya 25% populasi. Nah, ini kalau merata, ini realisasinya, kira-kira kenyataannya, faktanya. Nah ini ada luas area ini nantinya disebut dengan rasio. Luas area yang dihasil, luas area dihasil dibagi dengan luas segitiga. Luas segitiga ini. Itu yang disebut dengan Gini rasio. Ini aja ya, kira-kira bacanya begini. Nggak perlu ini Gini rasio, luas area dihasil dengan luas segitiga. Mendekati ke 1, maka dia akan semakin tidak merata. Ya, semakin tidak merata. Kalau mendekati 0 berarti semakin merata. Terus berikutnya adalah ya ini di Indonesia. Dan kalau datanya, sorry kalau tidak update banget, ada data tingkat kampanye jenis rasionya. Yang sebelah kanan. Jenis sebelah kanan bisa dilihat angkanya gitu ya. Angkanya 032, walaupun gambarnya gede itu ya, 036, 038, 40. Pernah nyampe sini mungkin 0,33 gitu kan ya. Pernah nyampe di sini juga mungkin berapa ya? 0,41, berapa? 3 kan. 0,413. Ya, 4, iya di sini 0,41. Misalkan ya. Ini Gini rasio. Nah, semakin mendekati 1, maka dia semakin tidak merata. Tidak merata. Nah, ini di Indonesia, tapi datanya tahun Sawyer tahun berapa nih? 2016.
2016 yang bisa dilihat Papua, ini DKI, ini Bali, Sumatera Jawa. Yang di atas ini, yang di bawah ini, ya, Sumatera Utara dari sini. Ke bawah, di sini ada Jawa Barat, ada Banten. Di atas ini juga ada Jawa Timur, di atas juga Jawa Tengah, masih di angka tingkat kemiskinannya itu lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional. Nah, yang di tahun 2017 ya, 2017-an itu saya pengen, kayaknya kok ketimpangan lagi jadi isu heboh, isu bukan apa ya, kayaknya isinya lagi kenceng waktu itu. Kayak kalau nulis pengaruh sekolah terhadap ketimpangan kayaknya lumayan juga gitu. Cuman akhirnya ditolak karena kayaknya nggak sesuai dengan keuangan negara. Ya sudah, ya sudah. Saya kalau dari itu udah penyerahan, ya wis lah. Pilihan itu mau nulis tentang itu gitu. Terus nyari-nyari untuk latar belakang, nyari berita faktanya kayak gimana sih gitu. Faktanya gimana di Jakarta Post itu. Jakarta Post bisa dilihat di sini. Jakarta Post yang mereka mengutip beritanya itu adalah 1% warga Indonesia terkaya itu menguasai 50% total aset. 1% warga Indonesia terkaya itu menguasai 50% aset. Ini 1% kali 280 juta misalkan, ya 2,8 juta. Gitu kan. Ini juga bukan yang sedikit, gitu. Bukan yang sedikit, bukan jumlah yang sedikit, tetapi jika dipresentasikan 1%, tidak banyak. Tidak banyak, tetapi menguasai hampir separuh atau separuh dari total aset ini. Misalnya orang bayar pajak, Pak. Harusnya sih bayar. Harusnya, tapi ada dulu di Kompas itu yang 5 konglomerat nggak terdapat NPWP. Ada NPWP-nya. NPWP aja nggak punya, bayar pajaknya cuma 10% orang terkaya itu menguasai 77% dari total. Di menurut perhitungan itu 367 di 2018, 2008 menjadi, kemudian turun lagi. Dan turun 0,4 pada September 2015. Nah, ini ada video tentang dampak ketika mungkin ada keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan, absolute poverty. Semoga sih kedengaran. Ini adalah kisah terdengar? Dua anak perempuan dari Indonesia. Terdengar, Pak. Ya. Terdengar tapi agak kecil, Pak. Agak kecil. Ini adalah kisah Ini adalah kisah Dewi dan Putri. Gimana? Iya, udah kenceng, Pak. Dua anak perempuan dari Indonesia. Dewi berasal dari keluarga yang termasuk 10% rumah tangga terkaya di Indonesia. Sebaliknya, Putri berasal dari keluarga yang termasuk 10% rumah tangga termiskin di Indonesia. 28 juta orang Indonesia hidup miskin seperti keluarga Putri. Ketimpangan antara Dewi dan Putri dimulai sejak dalam kandungan. Ibu Putri tidak mampu untuk mengunjungi fasilitas kesehatan formal ketika hamil dan juga tidak mengkonsumsi nutrisi yang sesuai. Akibatnya, Putri lahir dengan berat badan di bawah normal. Ibu Dewi mampu untuk datang ke dokter secara teratur dan mendapatkan asupan gizi yang baik sehingga Dewi lahir normal dengan berat badan yang cukup. 2 tahun pertama, Putri tidak mendapatkan imunisasi yang lengkap dan asupan gizi yang baik. Akibatnya, Putri tidak bisa menyusul tinggi badan Dewi
dan malah semakin tertinggal. Dewi besar di rumah yang memiliki saluran air bersih dan toilet. Keluarga Putri tidak memiliki toilet. Karena buruknya sanitasi di lingkungan rumah, Putri sering terkena diare. Penyakit diare menyebabkan pertumbuhan Putri semakin terhambat, sedangkan Dewi terus tumbuh sehat dan tinggi. Kesenjangan antara Dewi dan Putri semakin dalam ketika mereka memasuki usia sekolah. Dewi dimasukkan ke dalam program pendidikan anak usia dini yang mendukung pertumbuhan kognitifnya. Sedangkan Putri tidak, dia hanya tinggal di rumah. Dewi sekolah hingga lulus SMA, lalu melanjutkan ke perguruan tinggi. Putri juga sekolah hingga tamat SD. Namun, karena tingginya biaya untuk buku, seragam, dan transportasi, Putri tidak bisa melanjutkan sekolah. Ia terpaksa tinggal di rumah dan membantu mencari nafkah untuk keluarganya. Setelah lulus sekolah, Dewi mendapatkan pekerjaan yang layak dengan gaji yang tinggi. Putri yang hanya lulus SD harus puas dengan pekerjaan di sektor informal dengan penghasilan yang kecil dan tidak pasti dan perlindungan yang minim. Tanpa pekerjaan yang layak, Putri yang kini telah berkeluarga tidak mampu menyekolahkan anaknya atau membawanya ke fasilitas kesehatan ketika sakit. Karena itu, rantai kemiskinan dan ketimpangan terus menjerat dari generasi ke generasi. Tapi, kisah Putri tidak hanya dialami oleh 10% termiskin. Hampir 68 juta orang Indonesia yang termasuk 40% terbawah hidup sangat dekat dengan garis kemiskinan. Sangat mudah bagi mereka untuk terperosok ke dalam jurang kemiskinan. Gagal panen, kehilangan pekerjaan, atau sakit bisa menyebabkan mereka jatuh miskin. Tapi mari kita mundur sejenak. Bagaimana jika Ibu Putri bisa mendapatkan perawatan yang layak di saat hamil? Bagaimana jika Putri bisa mendapatkan imunisasi lengkap? Bagaimana jika rumah Putri memiliki air bersih dan sanitasi layak? Bagaimana jika Putri bisa sekolah dari TK hingga lulus SMA? Bagaimana jika Putri bisa mengikuti pelatihan keterampilan dan mendapatkan pekerjaan yang layak? Ini tidak hanya bermanfaat bagi Putri, tapi juga anak dan cucunya. Dan apabila anak lain seperti Putri juga mendapatkan peluang yang sama, mereka bisa bermanfaat untuk komunitas mereka. Dan pada akhirnya, mereka akan bermanfaat untuk Indonesia. Tapi ini semua dimulai dari memberikan Dewi dan Putri kesempatan yang sama. Kita memberikan kesempatan yang sama. Sorry kalau mungkin beberapa beberapa kenalannya atau mungkin ini mengalaminya sendiri. Maaf. Yang memberikan kesempatan yang sama. Sekarang ada kartu prakerja gitu. Kartu prakerja yang mungkin itu bisa jadi jembatan untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan passion dia, dengan penghasilan yang cukup untuk untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, kepada kartu luar biasa kartu prakerja. Sistemnya market gitu ya, sebutan menggunakan sistem pasar untuk yang penyedianya gitu. Artinya diminta menyediakan ada list untuk yang perusahaan yang menyediakan jasa untuk kartu prakerja sekian gitu, sekian pelatihan dan sebagainya gitu, nanti membiarkan orang yang punya kartu prakerja, atau kalau kong rasanya sih tidak, membiarkan orang yang punya kartu prakerja punya anggaran untuk pelatihan bekerja gitu, untuk milih gitu, sesuai dengan passionnya dia, sesuai dengan harapan dia nanti bekerja di mana gitu. Dia mungkin membelanjakan itu, ya otomatis ada kemungkinan dia akan cari yang ya cocok, kalau bisa lah agak banyakan itu kan ya, agak banyakan. Jadi terus kemudian yang punya kartu prakerja itu akan milih pelatihan apa, yang pelatihan apa. Kalau nanti di penyediaan itu akan dievaluasi di satu periode tertentu, ketika dia tidak ada yang milih, pemegang kartu prakerja tidak ada yang milih, maka dia akan keluar dari penyedia, digantikan dengan yang lain gitu. Mungkin yang lain punya program yang lebih baik gitu. Punya program sehingga dia dipilih gitu.
itu sebenarnya dan rasanya cukup lumayan untuk mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia dan memberikan penghasilan yang dalam tanda kutip layak bagi seseorang untuk dia hidup dengan layak lah kira-kira. Ya di awal tak tanya gitu ya, tanya yang kuliah pernah nggak kuliah di universitas negeri ya, misalnya UNS, Unsur, Unibrau atau Universitas Jember, Universitas Lampung, di mana Palembang, Unsri saya nggak tahu, Universitas Lampung, terus kemudian di sekitaran Jawa Barat itu kalau ada universitas negeri baru di Tasik itu ada, saya nggak lupa universitas apa, Gunung Jati apa, di Gunung Jati Cirebon kali, di Tasik ada universitas negeri baru gitu apa, di fakultas yang cukup favorit gitu ya, kedokteran, sipil, arsitek dan sebagainya itu banyak ke orang Jakartanya, banyak ke orang Jakarta. Jangan-jangan banyak. Pengalaman saya di waktu saya lulus SMA 94 itu rasa-rasanya di Undip ya, di Undip di teknik sipil itu 30% itu orang Jakarta. Ya, itu 94 ya, itu 94. 94 rasa-rasanya itu 30% kayak orang Jakarta. Walaupun sebagian besar dari SMA saya, sebagian besar dari SMA saya lebih dari 60% yang di teknik sipil. Jadi teknik sipil itu 60% biasanya banyak di SMA saya dan 30% orang Jakarta. Cukup banyak. Cukup banyak. Dan ya wajar lah ketika menggunakan merit system. Ketika menggunakan merit system maka yang punya kemampuan, yang punya kemampuan untuk punya ini ya masuk. Sometimes itu fair, tapi kadang-kadang mungkin tidak cukup fair, itu saya nggak ngerti bahasanya. Karena ada beberapa orang yang sebenarnya punya potensi karena tidak punya akses untuk mendapatkan informasi, mendapatkan sesuatu yang banyak orang dapat. Itu rasanya kayaknya nggak adil juga. Makanya memberikan kesempatan. Di kampus juga sama kan, kampus sekolahnya gratis, nggak bayar, ya semua orang kalau bukunya pun ada, bukunya ada diberikan dan ke mahasiswa juga memberikan dalam tanda kutip equal akses kepada terhadap ilmu gitu ya, kelas terhadap ya, walaupun bisa diambil dari mana saja sih kata orang itu kira-kira ya ketimpangan dan ya dampaknya ya mungkin ya itu sama juga kalau saya nggak tahu, udah mungkin udah cerita di sini juga, kalau tahu ulang nggak apa-apa. Istri saya ke eklamsi gitu kan, itu juga akhirnya saya memutuskan untuk tidak pakai BPJS. BPJS prosesnya ya untungnya di daerah yang fasilitas kesehatannya lumayan, di Tangsel, walaupun saya harus dari rumah itu ke rumah sakit yang biasa periksa, kemudian dibawa ambulan ke rumah sakit yang lebih gede untuk fasilitas anak ketika nanti akan masuk NICU ya, neonatal intensive care unit. Ini kemungkinan anaknya perlu diobservasi dulu di NICU karena prematur tapi dipaksa. Jadi baru masuk ke NICU dulu. Gitu. Di sana dan dokternya bilang ini banyak mukjizatnya. Jadi saya lupa waktu itu istri saya mengalami sindrom artinya orang lain biasanya itu HB hemoglobinnya itu cepat naik, gitu ya, tapi saya kebalikannya, hemoglobinnya itu naiknya lambat dibandingkan dengan orang-orang yang lain, sehingga
namanya sindrom apa itu. Jadi ya agak lama di rumah sakit mungkin ya. Habis kelahiran nggak lama gitu, lama apa enggak ya, tapi habis itu setelah karena kejadian itu bapak saya cerita adiknya dulu mengalami hal yang sama tapi desa di desa itu pas bapak saya sekolah di Bandung. Adiknya mengalami hal yang sama tapi waktu di desa, dan bule saya lah itu kan, bule saya akhirnya nggak ketolong, saya nggak ketolong ya, eklamsi juga pada saat mau kehamilan, tekanan darahnya tinggi sampai kejang sih, saya itu 2 kali sampai kejang. Kalau keingetan itu rasa-rasanya pengen apa namanya, pengen ya rumah sakitnya, tapi gimana, ini ambulannya gimana, ambulannya lagi ngisi bensin malah. Ada kalau di apa namanya di ini ya itu ya equal access itu ya, equal access ya, mungkin takdir kalau itu ya kehendak yang kuasa itu ya, kehendak yang kuasa. Kalau pas Tuhan ya bisa melakukan apapun gitu. Tanpa sebab aja bisa ya. Tanpa sebab aja bisa ya kita berusaha sebaik mungkin ya, equal access ya, mau terhadap kadang-kadang juga ini sama, kalau dalam bayangan saya mencoba untuk memberikan treatment yang sama, tapi nggak tahu apakah sama atau tidak, beneran atau mungkin ada merasa diberlakukan tidak sama, saya nggak tahu. Cuman pikiran saya sebisa mungkin untuk melakukan equal treatment siapapun itu. Kadang-kadang malah mungkin malah nggak equal ya. Kadang-kadang teman saya sendiri itu malah dapat nggak enaknya, kalau apa namanya, bukan teman dapat enaknya, teman malah dapat nggak enaknya dibandingkan dengan orang lain. Kadang-kadang gitu. Lalu teman gue harusnya ngerti dong. Teman gue kagak ngerti. Kira-kira gitu. Dia itu. Ya, ini cara-cara untuk apa namanya, mengatasi ketimpangan dilakukan. Saya ngambilnya ini nggak ada di buku Gruber, saya ngambilnya juga tapi redistribusi kepemilikan aset, redistribusi kepemilikan aset dengan contohnya kredit lunak sehingga orang itu punya akses permodalan yang lumayan, dia mampu memiliki kemampuan untuk berusaha, jadi kemampuan berusaha, modal usaha untuk memulai usahanya dan sebagainya. Kemudian pajak pendapatan yang progresif hingga yang kaya kenalnya lebih banyak dibandingkan dengan yang tidak. Kemudian ini juga transfer ini dalam bentuk apa ya, transfer itu biasanya BLT gitu, dari bentuk tunai, bentuknya uang diberikan kepada masyarakat atau dengan subsidi dalam bentuk kalau barangnya subsidi harga lah, kira-kira harganya sekian, kayak kemarin minyak goreng dijual dengan harga sekian, sekarang. Nah, terus ini grafik ini nggak usah diapalin banget gitu, tapi gimana ya, nggak usah. Kira-kira begini, kalau ada grafik ini, pertama ini kan yang seringnya di ilmu ekonomi adalah digunakan permintaan dan penawaran dan kurva ini ya, ini kan orang lagi. Artinya di posisi manapun di kurva ini, Z preferensinya sama. Mau di sini, itu sama. Tidak berbeda. Terserah itu. Mau di situ sama. Preferensinya
boleh aja mana aja, tapi di ya, preferensinya sama, tingkat kesejahteraannya sama. Ya. Find different curve. Find different curve. Kenapa titiknya di sini? Ya udah titiknya di sini. Dicontohkan Z dia akan memilih bekerja. Ini kan hours of leisure gitu ya. Dan tidak bekerja di sini adalah pendapatan itu kan diibaratkan sebagai consumption. Dia memilih untuk bekerja di kalau setahun sekitar 1.600 itu. Kalau ada 2.000 ini 400 leisure-nya maka dibayar 4.000 jam. Dengan penghasilan kira-kira sekian. Faktanya mungkin juga begitu, faktanya nggak usah. Kenapa dia segitu? Faktanya begitu. Oke, ini grafik indifferent curve. Kemudian ini consumption atau income. Kan? Indifferent curve, ini Y gitu kan. Y dan B sama lah. Y dan B di tempat yang sama. Ini sama. Y, B kok sama ya. Kira-kira lah. Ini di bekerja di 1106, ini di penghasilannya sekian. Dari penghasilannya yang di titik D. Titik D, kemudian ada si A, ada dua. Ada Z, Y, dan X. X di sini, dia bekerja 400 jam, penghasilannya 5.000. Terus ada, nah ini penghasilannya pemerintah untuk memajukan kesejahteraan. Jam 11 kesejahteraan masih BLT 11.170 sesuai dengan standar hidup. GX bekerja 400 jam, penghasilannya 5.000. Ada BLT akan diberikan sampai dengan penghasilan 11.170. Sehingga ketika dia bekerja, dia akan ditambahin pemerintah. Ditambahi itu 6.170. Sebentar, sorry. Oke. Ditambahi 6.170. Mikir kan si X. Saya bekerja 4.400 jam. Berarti dia kan dapat penghasilan 5.000. Pemerintah memastikan bahwa semua warganya dapat hidup layak, yaitu dengan penghasilan 11.000. Maka ditambahin 6.000. Si X mikir loh, kalau aku nggak kerja, aku kan dapat penghasilan juga 11.170. Kalau kita jangan kamu kerja aja, saya biarin biarin saya ngasih BLT-nya nggak banyak-banyak itu kan nggak bisa kadang-kadang nggak bisa juga gitu juga alasan. Udah
kita ini apa namanya, misal alasan aja nggak bekerja, bisa aja kan sih alasan aja. Nah, ini rasionalnya dia akan memilih untuk tidak bekerja sehingga dia nanti akan dapat 11.100. Bagaimana dengan si Y yang dekat-dekat kemarin di dekat-dekat 4,8 atau ya, ya dengan si Y. Kalau aku bekerja 800-an jam gitu ya, 900-an jam, 3 jam, dapat penghasilan 12.170. Kalau aku nggak bekerja, tapi ada juga yang kalau nggak kerja itu pusing. Nggak kerja itu pusing. Nggak kerja itu pusing. Kalau nggak apa namanya kalau nggak belajar stres. Kalau kalau nggak belajar stres. Ada nggak belajar stres. So, Arif, Nisan nggak belajar stres itu. Apa Mika? Ya, udah ini. Mik, Mik. Nah, nah itu apa namanya? Ini 12.170 ya, pikir nggak usah lah. Ya udah nggak usah bekerja. Dengan adanya pilihan apa namanya? Ya, bisa juga dikatakan kemarin soalnya indirect effect. Ada program membentang kayak gini, ini orangnya berubah perilaku. Tadinya bekerja menjadi tidak. Dan itu kadang-kadang costly. Artinya pemerintah mentargetkan misalkan sekian, tapi karena ada orang yang berubah perilakunya, kebutuhan anggarannya itu bisa membengkak. Kalau tidak salah, ketika ada program BLT pertama kali diperkenalkan di US itu anggarannya itu naiknya 2 kali lipatnya gitu, luar biasa. Mungkin di Indonesia udah marah-marah tuh, udah marah-marah, udah marah-marah, udah nggak mungkin lah, gitu. Udah nggak mungkin, pasti di adjust dan sebagainya, di program sebagainya. Itu anggarannya bisa 2 kali lipatnya. Kalau nggak salah sekitar 40 dari 20-an miliar dolar menjadi sekitar 60-an atau dari 40 miliar dolar menjadi 60-an agak rugi. Tapi di buku ada. Dan hanya luar biasa. Luar biasa. Dengan adanya kayak gitu. Nah, bacanya kalau baca kurvanya kira-kira kayak gitu ya. Cuman begitu. Saya kan bahwa ini ada penghasilan sekian, tapi kan digambarkannya dengan indifferent curve lah kira-kira kayak gitu. Posisinya dia bahwa dia sejahtera di penghasilan segitu. Dia dengan waktu kerjanya, dengan kompetensinya dia bahagia di posisi bekerja sekian jam dengan penghasilan sekian. Walaupun faktanya biasanya adalah ya penghasilan sekian, bekerjanya sekian. Kira-kira gitu. Ketika ada tawaran program BLT yang ketika dia akan dapat penghasilan minimal 13.170 dolar per tahun misalkan kayak gitu, ketika penghasilannya kurang dari itu maka akan ditambahi. Kalau dia tidak punya penghasilan sekali, ya ditambahin sampai segitu. Beberapa mungkin akan memilih untuk menjadi tidak bekerja. Karena penghasilannya kan terus. Nah kadang-kadang namanya sebuah program itu kadang-kadang cita-citanya cita-citanya lumayan. Cita-citanya harus idealis itu. Cita-citanya harus idealis. Program adalah encourage first. Ya tidak ada balik ke sini lagi. Kayak ada belum dibahas. Dengan adanya BLT dampak yang pasti adalah ini kan kenaikan income. Ada dampak kenaikan income. Dan mungkin akan ada dampak
disinsentif untuk bekerja. Mana yang akan lebih besar? Ketika ini lebih besar, maka bisa jadi income-nya malah turun gitu. Income-nya malah turun. Bisa jadi. Ketika disinsentif untuk bekerja, kemungkinan income-nya malah turun. Ya, mungkin income-nya malah turun. Kayak ya, program pengentasan atau program di pengentasan kemiskinan atau untuk mengatasi ketimpangan misalnya. Nah ini tujuannya kan encourage work, redistribute more, dan lower cost. Nah, will be advanced di lihat orang di zaman dulu itu posyandu. Sekarang posyandu mau digalakkan lagi karena cukup lumayan. Kalau rasanya dulu itu satu RT ada 2 atau 3 posyandu. 3 saya tahu. 2 posyandu. Jadi dalam satu RT itu ada 2. Oh, maksudnya biasanya microphone noise cancellation. Ada 2 posyandu dan namanya posyandu. Oh, jadi lupa. Di posyandu zaman dulu itu juga sama. Kalau pernah mungkin sampean sebelum ke posyandu, sorry, balik sebentar. Pernah mungkin sampean lihat waktu pemerintah mengasih BLT dulu, mungkin zaman Pak SBY berapa ya, 300.000 sebulan dalam beberapa bulan itu. Yang ambil itu kadang-kadang bawa ke tempat pengambilan BLT-nya itu, bantuan langsung tunainya itu, gelang emasnya banyak gitu. Minta BLT, gelang emasnya banyak. Rencengan gitu, pamer lagi. Kalau pamer lagi, gelang emasnya banyak. Ya nggak ngerti mungkin ada. Ya, semoga sih. Tapi juga pernah gitu, bukan di zaman posyandu itu 2 hari dalam seminggu. Saya ingat saya Selasa sama Jumat. Ya. Selasa sama Jumat itu ada program untuk memberikan anak-anak di bawah usia 5 tahun itu makanan bergizi kayak kacang hijau, kemudian susu, kemudian dibagi jajanan kayak gitulah, jajanan yang bergizi yang itu kayaknya diambilkan dari APBN kemudian diserahkannya sampai ke posyandu lah kira-kira. Diserahkannya sampai ke posyandu. Itu kadang-kadang ibu juga punya diminta untuk bikin kue atau apa, diminta untuk bikin kue dan sebagainya. Itu kadang-kadang kayak ikutan makan juga gitu, nggak tahu berat atau enggak. Nggak tahu berat atau enggak. Tapi ya mungkin ada beberapa dan rasanya beberapa program juga ketika kemarin diberikan sembako dan sebagainya mungkin ada beberapa yang kurang tepat juga. Kurang tepat artinya mungkin karena datanya nggak tepat atau mungkin ada beberapa orang yang mencoba menyembunyikan bahwa sebenarnya dia tidak berhak tetapi terhadap ingin dapat dan dia mencoba dalam tanda kutip mengkondisikan dirinya untuk berhak gitu. Mengkondisikan dirinya untuk berhak. Dan kadang-kadang kok sih ngawasinya susah-susah gampang. Terus dan lanjutin screen. Dan encourage works untuk lebih meningkatkan jam kerja lah kira-kira semacam itu, atau berarti ketimpangannya berkurang karena redistribute more, diambil dari yang kaya kemudian diserahkan kepada yang
miskin sehingga dia ketimpangannya menurun dan sebisa mungkin biayanya nggak gede. Bisa mungkin biayanya nggak gede. Iron Triangle. Iron Triangle. Iron. Bisa mungkin biayanya nggak gede, tapi kadang-kadang sulit untuk mencapai itu. Mencapai tiga-tiganya tadi. Iron Triangle. Sulit untuk mencapai itu. Dan forage work untuk trade distributor dan kadang-kadang susah untuk mencapai itu. Mungkin bisa, tapi rata-rata susah. Rata-rata. Nah, tadi ya. Terus ini apa sih? Pemerintah mungkin tujuannya untuk create distribute, ya, to for people. Tetapi tadi kan ada BLT, bukan kepada masyarakat, sehingga penghasilan tahunan sampai yang dicontoh itu ya 11.100. Ada yang bekerja dapat 5.000, dapat 12.000, gitu kan, 200 misalnya. Nah, ini akan menjadi tidak bekerja untuk dapat penghasilan. Many people control their income. Untuk mendapatkan yang benar, benar-benar butuh dan benar-benar butuh dan ya memang perlu dibantu banget gitu. Membutuhkan banget, maka dia akan digunakan kategori. Contohnya apa? Contohnya diberikan ke orang yang tidak bisa bekerja. Diberikan kepada yang misalkan single mother. Dan saran di buku itu, gimana untuk tidak salah target. No way to change behavior in order to qualify. Jadi orang nggak akan berubah perilakunya untuk mendapatkan BLT itu. Orang tidak menjadi disabilities. Mungkin ada yang mau, cuman rasa-rasanya kok jarang. No way to change behavior in order to qualify. Dan target ini namanya with low earning capacity, disabilities, single mother. Kenapa single mother? Mungkin dia nggak sempat untuk bekerja karena anak. Kadang-kadang pemerintah membuat sebuah sistem untuk memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, itu dengan tujuan agar bahwa yang benar-benar butuh aja yang mau ikut.
mau ikut. Yang benar-benar yang butuh aja yang akan join di program itu, akan mengambil program itu. Tetapi kadang-kadang sistemnya itu justru membuat orang yang butuh itu malas karena susah banget. Justru akan buat beberapa orang yang benar-benar butuh itu malas karena susah banget. Dan yang nggak butuh malah mau ikut karena udahlah coba aja, nggak butuh-butuh amat ya, tapi coba. Nothing tulus, saya nggak ngerti juga. Itu sesuai dengan ordeal mekanisme. Dia menciptakan sebuah sistem sehingga yang join program itu yang benar-benar yang benar-benar butuh. Tapi kadang ada yang disebut dengan paradoks. Tadi yang paradoks. Tujuannya untuk ini. Tetapi yang benar-benar butuh kabur. Maksudnya kabur. Ya udahlah, susah banget, nggak usah aja lah. Susah amat gitu. Amat ya udah nggak usah aja. Tidak, tidak perlu aja. Di kampus kadang-kadang ada apa namanya? Ada bantuan pakai data lah, pakai data untuk pegawai. Jangan iri kalau sampean nggak dapat ya. Pakai data untuk pegawai jumlahnya antara 100 sampai 200 per bulan tergantung aktivitasnya. Tergantung aktivitasnya. Untuk ngajar, terus apa ya, rapat misalnya. Ini kalau ngajar ini data dari PHK. Ya, ya. Nah kalau rapat ini mesti kolek sendiri. Kolek sendiri. Ya beberapa dosen sudah ini mungkin nggak terlalu besar gitu kan. Ya udah nggak usah aja lah. Datanya dari ngajar aja. Walaupun sebenarnya dia juga berhak untuk ini, tapi harus kumpulin karena susah, nggak usah aja. Nggak usah. Kalau aku jawab sedikit punya kisah pas Idul Adha di SMA saya waktu saya kelas 3 kalau nggak salah. Itu ada di SMA saya kelas 3 itu kan biasanya perebutan gitu ya. Punya kupon nanti ketika datang itu berebut untuk dagingnya. Rata-rata begitu. Rata-rata begitu kan. Punya kupon nanti ngambil dagingnya berebut dan sebagainya. SMA saya agak luas. Sehingga kita waktu itu bikin mengularnya itu panjang banget pokoknya. Mengularnya itu muter-muter panjang gitu, muter-muter panjang. Muter-muter panjang. Tapi hasilnya itu ya no, nggak terjadi apa namanya, keramaian keributan itu nggak ada. Dari smooth gitu, orang masuk ini kemudian ngambil untuk kupon, ngambil kemudian distempel keluar lagi itu lancar. Tapi di akhir acara ada jeletuk, nggak rame ya. Asum sekali. Di akhir acara itu ada yang gitu, wah jadi nggak rame, jadi nggak rame. Semut banget lah itu. Semut udah ngantri, kemudian jalan ngambil kupon ganti. Di akhir acara itu ingin jeletuk gitu, wah rame, acaranya nggak rame. Juga kemarin pas di intermezzo, pas jadi hari Sabtu ya, hari Jumat kemarin stand kan capacity building tuh. Capacity building di Bogor. Aku pas uji kompetensi penilaian bisnis. Yang ikut siapa ya? Di ruanganku aku agak lupa. Kemana ingat? Saya ikut Pak kemarin, Pak. Di kayaknya ada orang yang penilai di tempat deh. Tapi aku lupa siapa. Sekitar 40 orang tapi berangkat kita sebenarnya mau izin gitu, karena kita ada uji kom, kita mau izin ngawas dari
rumah atau dari kampus saja, karena di sana belum tentu nyampe pas jamnya, sinyalnya juga belum tentu, kita minta izin, tapi nggak boleh. Nggak boleh. Mbak Risa izin di kampus karena resikonya kalau pengawas agak lebih gede dibandingkan dengan saya pengamat itu. Saya pengamat. Kita juga niat ya iseng-iseng ngetes kampus gitu. Bis jalan 5:30 nanti nyampe di sana perjalanan kira-kira 2 jam nyampe di sana sekitar 7:30. Saya cuma niatnya sampai kampus 5:20, saya masuk bis kurang dari 5:30. Pokoknya siap 5:30 itu saya siap berangkat. Bis mau sepi mau enggak, maunya saya datang 5:30. Kurang dari 5:30. Kalau ada apa-apa, rasalah lah kira-kira gitu. Kalau ada apa-apa nggak salah, saya sudah datang. Mau bisa mau berangkat mau enggak, makanya saya datang 5:30. Bis berangkat 5:48. 5:48. Nyampe di tengah jalan kita waktu itu jam 7 udah masuk ruangan Zoom. Kita masih pakai HP waktu itu. HP bisa masuk. Sinyalnya juga duduk-dudukan itu kan. Sampai di lokasi kita jam 8-an. Sampai di lokasi sekitar jam 8-an. Jam 8-an kita masuk. Jam 8 saya agak lupa. Jam 8-an kita masuk Zoom dan sebagainya. Wah, sinyalnya di awal-awal itu mungkin 10-an kali lebih kali saya itu keluar Zoom. Terlempar dari Zoom. Akhirnya udahlah tak pasrahin pengawasnya aja untuk handle. Tak mungkin. Karena hampir setiap mau ngomong keluar Zoom. Setiap mau ngomong keluar Zoom. Wah, istirahat. Nggak beres ya. Lokasinya jauh sih. Di puncak ke sana. Sebelum puncak setelahnya. Kalau lupa di sekitaran Sukabumi. Ciawi ke arah Sukabumi gitu. Di Pancawati daerah situ. Sinyal sudah. Dan mau cerita apa jadi lupa. Aku cuma cerita apa jadi lah. Setiap ujian aja. Ujian keluar Zoom terus. Keluar Zoom terus. Ya wis akhirnya di akhir-akhir bisa lancar, tapi pas mau penutupan itu gitu lagi. Penutupan itu ya nggak bisa gitu, nggak bisa masuk. Kalau sering keluar Zoom, keluar Zoom. Tadi lali mau kaitkan sama apa? Sebelum cerita itu cerita apa? Aku lupa. Seringnya cerita apa yuk? Kok lupa sebelum uji kom. Bantuan tadi berbeda itu males untuk apa namanya untuk mengajukan paket bantuan data karena mesti screenshot, mesti upload apa namanya nyari undangannya ada apa enggak, atau screenshot yang menunjukkan dia hadir di sana, kemudian dibikinkan dalam bentuk Word, kemudian diupload gitu. Ya, beberapa dosen nggak usah lah. Ordinal mekanisme kira-kira bikin program karena menyadari mungkin ada orang yang berubah perilakunya, supaya lebih tepat targetnya gimana, bikin program yang kira-kira hanya yang benar-benar butuh aja yang ngambil itu. Tetapi ada resiko untuk tidak tepat juga. Ada resiko untuk masih tidak tepat. Tentunya kadang-kadang ya lakukan yang terbaik, persiapannya yang terbaik, tapi mungkin ada yang nggak pas ya. Lakukan yang terbaik, dipersiapkan yang terbaik, ketika ada yang nggak pas,
Oh ya lupa. Ayo daftar 3-minute thesis. Oh, daripada suruh daftar semua sama kaprodimu ya. Wajib ya. Orang dik. Ya kan. Nah, tadinya wajibnya cukup 1 lomba, wajib ikut 3-minute thesis. Nah, nggak tahu sekarang yang daftar udah berapa nanti. Kemarin waktu hari apa? Waktu mau ditutup baru 2. Ya kalau ada pengurus kolokium di sini, panitia kolokium di sini baru 2. Nggak tahu sampai tanggal 16 pendaftaran. Iseng-iseng aja. Iseng-iseng memalukan diri Pak Yojo. Nanti kan ada latihannya kalau Pak Christian. Ada latihannya sama Pak Apik. Lumayan kan dapat pelatihannya, dapat ilmunya. Lumayan. Terima tesis. Tapi sampai mana model mekanisme kayaknya Zoom dan screen lagi ujian. Terakhir terima kasih. Terima kasih. Bahannya sudah habis. 11.49 saja. Ada yang ingin didiskusikan? Ya, Givani daftar tim ini tesis daripada dicari Pak Christian. Awal bisa. Menjadi kambing hitam Pak Christian. Saya kambing hitam kan. Mau kalau ada yang ingin KTTA termasuk saya deg-degan juga itu beberapa mahasiswa bimbingan akademik itu jam 9, setengah 9 itu masih 3 orang yang belum kumpul di bimbingan akademik. Masih dosen bimbingan akademik kira bener. Harap bener. 3 orang apa? Aduh, mati. Setengah 9. Tapi akhirnya ngumpulin semua. Ngumpulin semua. Mungkin pada ini juga kali. Saya nggak tahu beberapa mungkin ide yang nulis saya beberapa. Akhirnya juga saya tuh dulu ketemu sama ya pas pelatihan untuk eselon 4 ya bikin karya tulis gitu. Karya tulis. Udah tulis aja, kumpulin ke dosennya. Mungkin kalian juga sama. Nanti kan dosennya paling yang ngoreksi gitu. Paling misuh-misuh gitu. Paling marah-marah karena tulisannya nggak jelas. Tapi kan udah ngumpul. Tapi kan paling nggak tahu diomelin apa enggak. Berapa ngomelin, berapa juga enggak. Dibenerin dengan mengelus dada. Disambatin, dirasain antar dosen. Mahasiswa ngerasain dosen ngerasain mahasiswa, sport doa. Asal kalian nggak ada. Waris tulisannya kok kayak gini kok. Doa. Padahal kalau kita dosen suruh nulis ya sama. Ora jelas juga tulisannya kode. Ngopo ya kalau nanti itu ada conference kayak ada conference terus dulu di kampus itu ada conference juga sama ketika dikomentari ini tujuannya apa penelitiannya apa tujuannya ora cedol ya salah saya ditulis saja apa namanya diselesaikan apa tulisannya apa
dia tulisannya sangat bagus. Dia bisa tulisannya bisa ini jadi yang kompleks itu bisa jadi sederhana, Pak. Biasanya luar biasa tulisannya Pak Christian. TPA mau lah deh karena orang no tak kompor. Kalau materi setelahnya itu terkait dengan ya, perpajakan itu beberapa ya kalau ya terkait dengan efisiensi dengan adanya perpajakan artinya surplus ya lagi-lagi surplus dan gampang surplus itu ya keuntungan bagi individu atau bagi produsen dan produsen mungkin profitnya gitu. Itu lebih berkurang karena nanti muter lagi ya untuk kegiatan apa muter sehingga itu bisa dikatakan dalam tanda kutip mungkin welfare bagi society gitu karena nanti akan muter-muter. Sorry lagi ya Jen. Gitu. Sekalian administrasi.
Afan? Nah, Hadir, Pak. Alvira? Hadir, Pak. Anissa? Hadir, Pak. Aula? Hadir, Pak. Arif? Rif? Bimo? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Delila? Hadir, Pak. Farul? Hadir, Pak. Fikri? Hadir, Pak. Randy? Givani? Hadir, Bapak. Herensi? Hadir, Pak. Joshua? Jos? Mika? Hadir, Pak. Hilal? Hadir, Pak. Faisal? Hadir, Pak. Nafis? Hadir, Pak. Mukhlisan? Hadir, Pak. Nabila? Hadir, Pak. Asa? Nur Safrika? Hadir, Pak. Rehana? Hadir, Pak. Rifki? Bastian? Hadir, Pak. Bedila? Vincentius? Hadir, Pak. Wimar? Hadir, Pak. Yuda? Hadir, Pak. Isan? Hadir, Pak. Di di pembahasan selanjutnya terkait dengan tes ada beberapa hal yang tadi ya terkait dengan efisiensi. Biasanya ukurannya dengan surplus produsen dan surplus konsumen, yang itu menggambarkan keuntungan yang bisa dianggap sebagai keuntungan society, itu keuntungan masyarakat lah. Produsen untung, nanti kemudian dia belanjakan, dia melakukan melakukan belanja lagi, belanja tenaga kerja, belanja barang modal dan sebagainya, dan mungkin belanja buat kebutuhannya konsumnya dia sendiri, itu juga nanti akan muter lagi. Konsumen dalam sini opportunity-nya adalah keuntungannya di situ dianggap sebagai dia tadinya mau beli sesuatu dengan harga sekian, ternyata harganya lebih kecil dari itu. Nah, dia nanti digunakan untuk belanja lagi ya, gitu. Itu dianggap sebagai keuntungan dari society. Keuntungan dari society menggambarkan keuntungan dari society-nya semacam itu. Efisiensinya biasanya diukur dari sana. Efisiensinya diukur dari sana, dan ya nanti pengaruh pajak, kemudian beberapa terkait dengan filosofi pengenaan pajaknya, kenapa kok ini dipajakin lebih tinggi, ini dipajakin lebih rendah, misalkan kayak gitu. Dan dibandingkan beberapa hal yang mereka di soal kemarin 4,8 miliar di soal 1,8 miliar, sama kayak waktu tax amnesty gitu kan. Tax amnesty gitu kan. Tax amnesty 2% ketika dia declare hartanya, kemudian diinvestasikan atau dibawa ke Indonesia, disimpannya di Indonesia itu. Makanya kenapa tax amnesty itu dari harta gitu ya, dari harta itu dianggap sebagai penghasilan dikurang dengan konsumsi. Punya penghasilan sekian, konsumsinya sekian, sisanya harta. Yang dipajakin hartanya, harusnya kan income-nya, tapi ini hartanya kira-kira gitu. Jadi lebih kecil, kira-kira kayak gitu. Logikanya ya, cuman pas banget apa tidak mungkin juga tidak. Nah, dikena 2% dari deklarasi harta, dia kena pajak 2% nanti ketika dia bawa asetnya itu di Indonesia. Declare kemudian dibawa ke Indonesia. Ketika asetnya dideklar kemudian tetap disimpan di luar negeri, itu kenanya 3%.
di awal program saya sudah, Mas kayaknya ini nggak bakalan tuh direpatriasi ke Indonesia, jumlahnya banyak. Wah, serah mungkin. Karena menurut saya tidak terlalu signifikan 2% ke 3%. Ketika tidak terlalu signifikan, maka mereka akan tetap milih disimpan di luar Indonesia. Karena kalau apa namanya, kecuali minta blokir ya, kayak diblokir semuanya, kayak blokir apa namanya, Putin dan teman-temannya gitu kan, nggak ngerti juga. Ya, kan kita belum, pemerintah kita belum sampai ke sana. Kita tetap disimpan di luar negeri. Ya ketika mungkin pemerintah Indonesia menginginkan untuk harta itu diblokir, mereka mungkin masih bisa untuk menggunakan hartanya dibandingkan ketika dia tanam di dalam negeri. Tanam. Dan kalau nggak salah, dari yang dideklar itu nggak sampai 20% itu yang direpatriasi di Indonesia. Saya ingat saya nggak sampai 20%. Saya nggak sampai 20% itu ya sisanya masih tetap disimpan di luar negeri. Nah, itu apa namanya, beberapa yang mungkin kebijakan yang akan menimbulkan kok sekarang gitu. Kadang-kadang saya kadang-kadang sering mungkin nanti teman-teman pajak mungkin saya masuk, tapi nggak tahu ya. Benar ada pengadaan dia dipergunakan untuk UMKM gitu kan, untuk UMKM. Tapi UMKM-nya itu punya syarat, karena nanti ada pajak, dia bisa motong pajak. Syaratnya adalah pengusaha kena pajak. Dan itu nggak gampang, dan kemungkinan di dalam tanda kutip kemungkinan untuk dilakukan pemeriksaannya jauh lebih besar. Saya nggak tahu resikonya apa lah kira. Tapi ada resiko untuk dia terpotret di DJP itu, tapi terpotret lebih diawasi lah gitu. Lebih diawasi harus berapa saja. Ya ini itu. Tapi dari apa? Menurut saya sih kayaknya mendingan di ini dulu aja, di hold dulu. Kalau udah gini harus WKP itu, kalau feeling saya sih harusnya ya di hold dulu lah. Toh nanti apa namanya, ketika UMKM-nya penghasilannya banyak, dia bayar pajak pendapatan saja, mungkin itu juga sudah cukup lumayan. Sudah cukup lumayan. Tapi yang nggak tahu. Oke. Dan ini juga berbau tentang filosofi teks ya. Di bukunya itu juga ini juga apa namanya, mungkin memberikan alternatif pengenaan pajak gitu. Tapi nggak tahu ternyata teman-teman di DJP mungkin sudah dibahas dan baiknya kayak gimana. Kalau menurut saya sih feeling saya harus dikurangi sedikit suuzonnya kepada wajib pajak. Kalau feeling saya ya, feeling harus sedikit dikurangi suuzonnya atau apa ya, fairness-nya itu kayaknya agak sedikit timpang ke arah tidak fair menurut saya. Kayak akademik. Dan misalnya gini, ada juga ini yang ngasih di buku itu, di bukunya itu kalau di Indonesia kan kalau menikah gitu kan, pilihan pajaknya adalah dia katanya digabung, penghasilannya digabung suami istri atau dipisah gitu kan. Dia harus milih. Dan itu akan terus gitu ya, akan terus pilihan itu akan kayaknya nggak bisa tiap tahun ganti lah kira-kira gitu. Saya ingat kalau di sana bisa setiap tahun ganti. Mereka boleh milih mana yang kira-kira pajaknya kecil pada saat itu.
Ketika pajaknya kecil digabung, ya digabung. Ketika pajaknya kecil dipisah ya dipisah. Nah, Indonesia orang ya harus milih yang gede. Nah, jika tadi milih yang apa namanya, milih yang ya udah dipilih tapi nggak boleh ganti-ganti. Ini kan dipilih. Jadi kalau milih digabung pajaknya sekian, kalau milih dipisah pajaknya sekian, silahkan pilih. Pilih yang mana. Apakah mereka tidak butuh penerimaan pajak? Butuh. Tapi kalau diminta untuk dia bisa memilih, oh aku bisa milih loh pajakku sekian, ini ada alternatif untuk pajaknya yang lebih rendah. Makanya juga mereka akan apa namanya, yo inilah ikut senang. Tapi nggak ini juga karena Facebook apa sih, apa sih, Mark Zuckerberg itu kan juga dia bikin perusahaan di Irlandia juga dia kelompatin pajak di Amerika juga. Beberapa. Karena ya orang kaya duitnya banyak, kalau kena pajak ya kenanya banyak, kalau kenanya banyak itu nah kena pajak misalkan 100 miliar itu kan ya uang 100 miliar bisa buat apa aja. Walaupun memang ya harusnya segitu gitu kan. Kadang-kadang 100 miliar itu tuh bisa buat memperkerjakan berapa orang dan walaupun bukan. Tapi kira-kira kadang pertimbangannya mereka ya. Kayak misalkan asuransi ketika pada suatu tahun itu bisa jadi pengurang pajak. Nah pada saat biaya asuransi bisa sebagai pengurang pajak. Nah ini apakah misalkan orang yang tidak punya asuransi, kemudian misalkan dia sakit, rumahnya kebakar, jadi boleh nggak biaya untuk dia memperbaiki rumahnya, untuk pengobatannya dia, itu diberlakukan kayak asuransi. Jadi boleh sebagai pengurang, beban pengurang pajak tanpa ya semuanya lah. Semuanya. Atau sebesar biaya asuransinya nggak ngerti. Jadi orang penghasilannya sama, di satu sisi misalkan dia rumahnya kebakar atau dia harus berobat dengan biaya yang cukup besar, yang satunya enggak, pajaknya sama karena berdasarkan penghasilan. Boleh nggak kalau misalkan pajaknya berbeda ya, dengan dia ada apa namanya klausul untuk ya, biaya pengobatannya bisa dikurangi, biaya untuk memperbaiki rumahnya karena kebakaran itu bisa dikurangi. Sense of apa ya? Dan untuk tidak pokoknya dari pajak itu akan kelihatan. Menurut saya tidak melulu terkait dengan apa namanya rule atau peraturan, tapi ya peraturan. Tapi ada satu titik yang di mana dalam tanda kutip kalau mikirnya ya fair atau mungkin humanity ya, fair atau apa itu ya diperlukan juga. Diperlukan. Sampai ya saya nggak tahu juga nilainya sekian penilaian gitu ya. Terus kena pajaknya PBB atau gede banget terus orangnya nggak bisa bayar gitu. Ya bayarnya gimana? Dijual aja Pak. Dijual. Ya repot juga kan. Kok dan nilainya udah sekian, nilainya sekian. Tapi kok cara bayarnya nanti dijual itu ya ada. Sebenarnya kayak ini juga ada. Menurut saya agak nggak pas. Mau nggak tahu. Ya silakan kalau ada yang bertanya atau
Kalau ngomporinnya ya ngomporin kuliah doang. Kadang-kadang gini, dulu waktu ngajar D1 ya, ngajar D1 ada ada apa namanya, karena tatap muka ya, tatap muka itu ada anak yang agak nggak pedean ya. Agak nggak pedean ya. Saya pikir dia agak kecil, tasnya gede banget gitu ya. Bahwa peralatannya banyak banget ya, minum dan sebagainya gitu. Jadi dari apa namanya, gerakannya ini kayaknya anak apa namanya masih agak nggak pedean gitu. Nggak pedean di lingkungannya nggak pedean. Dan waktu itu saya memang pengen aja. Target saya ngajar, ini salah juga ya. Target saya ngajar, kalau anak itu jadi PD, anak itu diberikan kesempatan mungkin dengan PD, kayaknya mungkin dia punya potensi. Dan sampai di akhir kuliah kayaknya agak lumayan berbeda kesempatan dia ini dan agak lumayan, nggak tahu kelanjutannya gimana, cuman itu kadang-kadang gitu doang. Kadang-kadang nggak tahu simpel atau tidak, cuman kadang-kadang sudah cukup membuat, tidak perlu sampai semua paham ya. Beberapa orang yang kira-kira satu saja yang terinspirasi itu rasanya udah, dan hampir kadang-kadang rasanya sudah cukup melegakan. Sudah cukup melegakan. Jadi kalau apa namanya, salah satu kenapa pengen jadi dosen waktu itu ya, di samping apa namanya, kesempatan pribadi untuk terhindar saya masuk pajak, untuk terhindar, tujuan utama itu terhindar saya masuk pajak. Terhindar saya masuk pajak karena mungkin akan dipindah-pindah, terhindar untuk saya masuk pajak. Dosen terus salah satu ini adalah membuat dalam public finance ini menjadi lebih banyak dipahami. Kadang-kadang bikin soal itu juga masih pemahaman sedikit-sedikit. Kan indirect effect apa misalkan gitu, atau kadang-kadang saya sebutin clue-nya itu di situ ya, dimaksud dengan ini apa sih. Tapi nggak tahu apakah clear enough atau juga cukup clear atau tidak, tapi kadang-kadang saya berusaha untuk yang dimaksud dengan ini apa, supaya nanti jawabannya itu kira-kira pemahamannya tidak keliru terhadap apa ya, terhadap soalnya kira-kira gitu. Tapi apakah cukup clear atau tidak kadang-kadang nggak tahu juga ya. Nah, membuat apa ya, terhadap keuangan publik itu bisa lebih terutama di Kementerian Keuangan, karena yang ngurus, karena rasa-rasanya kok agak aneh juga, tidak terlalu pas juga di bukunya. Dulu kita bikin buku konsepnya barang publik aja masih menurut ilmunya kayaknya salah gitu. Buku itu diterjemahkan kemudian dibawa keluar, itu rasa-rasanya kok aneh. Rasa-rasanya akan aneh. Sama buku teman-teman keuangan publik yang di terbitan BPFE Yogyakarta, yang ngajar kebetulan yang bikin itu dulu alumni termasuk Budaya Suara di Kementerian Keuangan. Itu rasa-rasanya bukunya juga hampir mirip dengan yang punya di kampus TAN. Tentu yang ngarang salah satunya ada pionirnya Pak Andi Megantara, sekarang Dewan
Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional, Ketua Dewan Jaminan Nasional itu cita-citanya supaya ya keuangan publik ini bisa lebih itu lebih bisa dipahami terutama di Kementerian Keuangan, terutama di Kementerian Keuangan. Itu juga cukup ini cukup challenging, ya kayak misalkan sampean mungkin di mikro atau di pengantar ekonomi itu belajar kurva Laffer gitu. Kurva Laffer, elastisitas terkait dengan pajak gimana, terkait dengan pajak gimana. Nggak mesti loh kalau tarifnya itu dinaikin, itu penerimaan pajaknya naik, bisa jadi turun. Nah itu yang mesti ada evaluasinya lah kira-kira. Kita harus dilakukan evaluasi kalau misalkan dinaikkan kayak turun atau gitu. Mungkin di teman-teman BKF sama di pajak sudah ya apa. Sorry kalau bagian ini. Beberapa sih kira untuk ngomong kalau bersama kalau di ya juga misalkan target dari indikator kinerja biaya juga diukur dari penerimaan cukai. Nah cukainya dari mana? Dari rokok, dari minuman beralkohol. Loh. Padahal kan tujuannya itu untuk dibatasi konsumsinya gitu. Tujuannya dibatasi konsumsi. Loh, tapi kok targetnya itu penerimaan, kan agak aneh juga kan. Agak mungkin saya nggak tahu pas banget tapi rasa-rasanya kok agak aneh ketika tujuannya dia juga untuk melakukan pembatasan terhadap konsumsi rokok dan sebagainya, walaupun mungkin banyak rokok ilegal juga saya tujuannya ke sana. Rasa-rasanya agak aneh ketika di satu sisi instansi itu punya kepentingan untuk membatasi konsumsi, tapi targetnya adalah penerimaan dari konsumsi barang itu. Itu agak aneh. Tapi ya nanti ke kampus ya. Kampus semoga gedung barunya sudah bisa dimasukin. Jadi lihat tok. Kalau bisa dimasukin kan lumayan bisa kuliah apa sih? Nggak tahu sudah bisa dimasukin apa enggak. Semoga sih sudah bisa dimasukin. Ya, kalau nggak dimasukin nanti kalau mampir-mampir ke kampus bisa barunya sudah jadi tapi belum ada isinya. Mau diresmikan nanti Juli. Tapi belum. Nggak tahu mungkin sebagian nanti akan diisi pas resminya. Tapi sekarang masih. Ada kuliah lagi nggak? Masih ada, Pak. Pukul 1:30, Pak. 1:30 kuliah lagi. 12:03 aku nggak waktu toh. Komporin aku paling kuliah, lanjutin kuliah. Penilaian ilmunya khusus mau tapi ya itu kalau dulu ya pengen karena keluar negeri adalah suatu kemewahan, pengen kuliah di sana. Target kodenya banyak kan beasiswa S2 ya harus S1 dulu. Targetnya kuliah waktu itu ya kalau saya ngomporin targetnya 3 waktu yang ambil S2 ya. Kuliah dapat ilmunya, dapat jalan-jalannya, dapat tabungannya, oportunis ya. Nah, tapi kira-kira teman saya setahun di Jepang, tahun di Jepang itu yang nggak sempat itu Korea karena takut nanti tesis saya nggak selesai kalau saya jalan ke sana. Masih rasional loh, oportunis banget. Terus jalan ke Korea. Wah, kalau jalan ke Korea kayaknya tesis saya dan tesis teman saya nggak jadi. Tuh, ada satu teman saya yang
yang apa minta mikir bareng untuk tesisnya. Oh, sudah jadi ya, terus satunya udah nggak jadi. Yang terakhir itu Hiroshima. Ke Hiroshima jauh tapi dari tempat kayak di Niigata itu ke Hiroshima jauh. Yang paling memungkinkan ya pesawat, wah mahal lah. Saya rasa nggak itu nggak jadi. Kalau saya 2 tahun ya itu jalan-jalan kayak banyak saya gitu. Jalan-jalan kayak Mas ngapain nggak jalan-jalan kan? Ilmu udah dapat dari sekolah gitu kan, sekolah terus kemudian 2 tahun di sana tabungannya paling udah banyak, jalan-jalan aja ngapain lagi ya, akhirnya jalan-jalan terus ya. Kurang ajar juga ya dia. Saya komporin jalan-jalan terus sampai kemana ya. Mas Suri dia di Amerika itu. Dia di Besikat KNPK kemarin kalau jadi pengamat ada Supri Asruli itu. Supri Asruli pengamat di sana pas ujian Ujikom kalau ada dia pengamatnya itu kuliah di biasanya di Amerika, dia jalan ke 50 negara bagian. Ya mungkin ya, tapi ya tetap sekolahnya tetap jalan terus lulus ya banget. Saya lulus lagi nanti untuk ganti rugi ya lulus. Dengan beasiswa kalau lulus kita ganti rugi. Dan jauh ya itu ya, kemarin sih waktu itu kira-kira begitu untuk kenapa kok pengen kuliah itu pengen ya kuliahnya paling cepat ambil S1 lagi bisa lanjut, saya langsung tes untuk lanjut kuliah lagi tapi lulusnya paling lama tetap bandel. Nggak kelihatan tapi saya kalau kuliah bandel. Gampang sih enggak cuman dapat. Ya wis 12.26. Semoga kalau ada yang ingin disampaikan. Basically tawas ya, berarti besok 4 orang ya, 4 orang random, nanti nggak tahu berapa itu bisa jadi pertemuan besok, bisa jadi pertemuan berikutnya lagi untuk diminta dikumpulkan semuanya. Kalau tidak, saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Tahan kan ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.